Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya. Ini materinya yaitu kita bahas tentang soal antonim. Oke, ini untuk tes CPNS dan juga bisa digunakan untuk tes masuk universitas kayak gitu. Karena kan sebentar lagi nih bakalan tes masuk universitas ya, yaitu yang SBMPTN, sama juga yang untuk tes CPNS yang duluan itu adalah tes kesehatan, bukan yang kedinasan. Oke, jadi kita prepare-nya dari sekarang jauh-jauh hari karena di soal apa? Karena soalnya ini ada gitu, 1 atau 2 soal. Oke, nanti ini disclaimer dulu kalau misalnya ada suara berisik nih, suara motor lewat gitu, kita fokus aja ya. Oke, kita mau lanjut nih nomor 1. Oke, ini dia. Perintis. Oke, jadi kalau misalnya di soal ya, kalau dia nggak ada pemberitahuan itu adalah sinonim atau itu adalah antonim, teman-teman lihat simbolnya aja. Jadi kalau ada tanda seperti ini nih, berarti ini adalah antonim. Oke, ini adalah lawan kata. Tetapi kalau dia sinonim, dia buatnya sama dengan kayak gitu. Oke, jadi perintis itu lawan katanya apa? A. Penemu, B. Pioner, C. Pewaris, D. Pendahulu. Oke, jadi ini jawabnya itu adalah yang C. Pewaris ya. Kalau perintis, kalau pioner ini tuh sama aja artinya kayak gitu. Yang diminta di sini adalah antonimnya. Jadi teman-teman perhatikan nanti simbolnya ini apa kayak gitu. Oke, next untuk soal yang kedua yaitu praktis. Praktis berarti lawan katanya apa? Tempat praktik ini bukan ya, udah jelas salah. Marah bukan lagi, berdasarkan praktek juga bukan. Oke, praktis itu kan semacam praktek ya, berarti lawan katanya itu adalah secara teoritis, yaitu berdasarkan buku kayak gitu. Oke, atau teori-teorinya. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Mandiri. Mandiri itu berarti lawan katanya apa? Oke, di sini ada kata dependen, korelasi, interaksi, dan intimasi. Jadi mandiri itu kan berarti lawan katanya itu bergantung ya, kayak gitu. Tapi di sini nggak ada kata bergantung. Jadi teman-teman harus tahu juga arti lainnya, kayak gitu. Jadi mandiri ini lawan katanya itu adalah ini dependent, kayak gitu. Karena kan dependent itu dia bergantung, kayak gitu. Oke, next lagi nomor 4. 4 itu proposisi. Oke, di sini ya proposisi. Teman-teman jangan terkecoh sama ada kata proposisi ini. Ya, jangan juga kata ada pro berarti per, itu juga bukan, jelas ini salah. Jadi di sini proposisi itu lawan katanya itu adalah reaksi. Oke, jadi inilah jawabannya C. Oke, lanjut untuk soal yang kelima. Positif. Positif itu berarti yang gimana? Pemikiran yang positif. Berarti pemikiran yang baik, ya kan? Pemikiran yang udah pasti, kayak gitu. Tetapi di sini diminta itu adalah yang lawan katanya. Berarti kalau tegas, positif, bulat pasti itu berarti sama ya. Maksudnya persamaan katanya itu adalah yang sinonimnya. Yang diminta adalah antonim, berarti ini jawabnya adalah ragu-ragu, kayak gitu. Oke. Next nih nomor 6. Peril. Oke, peril itu memiliki lawan katanya apa? Oke, jadi peril itu memiliki lawan katanya itu adalah pujian. Berarti peril ini itu sama juga dengan artinya ejekan. Oke, berarti kan lawan katanya adalah pujian. Kayak gitu. Jadi teman-teman tahu peril itu artinya adalah ejekan, lawan kata dari ejekan itu adalah pujian. Kayak gitu ya. Oke, next lagi nomor 7 yaitu fragmen. Kalau teman-teman tahu fragmen itu kan berarti potong-potongan ya, sebagian-sebagian gitu. Berarti kalau sebagian berarti lawan katanya itu adalah utuh atau dia belum dibagi-bagi kayak gitu. Terus yang utuh, itu jelas ini jawabnya adalah yang A kayak gitu ya. Kalau teman-teman kata nih defrag itu enggak ya. Apalagi nih kata fragmen, pigment itu bukan. Bagian itu sama juga dengan artinya fragmen itu adalah bagian kayak gitu. Tapi ingat lagi yang diminta di sini adalah antonimnya. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut ya soal nomor 8, yaitu huni. Huni itu kan kalau misalnya perumahan berarti ada yang menempati ya. Nah, lawan katanya berarti apa? Oke, kalau A tidak ada, B ramai, C kosong, D banyak. Berarti kalau ada yang menghuni berarti sama aja dengan kosong lawan katanya, ya kan? Berarti jawabnya itu adalah yang C, kayak gitu. Oke, lanjut untuk soal yang ke-9 nih.
Deteriorasi itu, memiliki arti kata nih. Jadi arti katanya itu adalah yang ini, kemajuan. Jadi ini pada umumnya ya, kalau ada kata de di belakang itu berarti dia mundur, gitu. Jadi deteriorasi ini artinya itu adalah kemunduran. Tetapi lagi-lagi di sini diminta adalah antonim, berarti lawan kata kemunduran berarti kemajuan. Makanya ini jawabnya adalah yang B. Next, untuk soal yang ke-10, aktual. Nah, aktual itu apa? Biasanya kan kalau kita dengar berita nih ada kata aktual, terpercaya, gini-gini gitu. Terus dia apa arti kata aktual? Ini kata diminta adalah lawan kata ya. Jadi kalau aktual itu artinya itu adalah fakta atau yang benar-benar terjadi atau terkini gitu. Berarti lawan kata dari terkini itu adalah berarti kadaluarsa kayak gitu. Jadi ini jawabnya adalah yang A. Jadi misalnya berita itu enggak maksudnya udah lama terjadinya, jadi bukan saat ini kayak gitu. Makanya lawan katanya adalah kadaluarsa. Next, untuk 11 yaitu krusial. Krusial, teman-teman pasti tahu ya apa arti kata krusial ya. Jadi di sini kan lagi-lagi diminta adalah antonimnya. Jadi antonim dari kata krusial itu adalah sepele. Karena kan krusial itu kan bisa juga dengan artinya adalah penting. Jadi hal yang penting. Hal yang penting itu berarti lawan katanya berarti nggak penting dong. Nah, kalau tidak penting itu kan sama aja dengan katanya sepele. Kayak gitu. Next, untuk soal yang ke-12, remisi. Remisi ini, ini kan artinya itu adalah pengurangan ya. Kalau teman-teman sering dengar berita itu presiden kasih remisi gini-gini, itu kan pengurangan. Ini kan yang diminta adalah lawan katanya. Berarti lawan kata remisi berarti itu adalah penambahan, kayak gitu ya. Karena yang diminta lawan katanya. Sedangkan arti remisi itu sendiri adalah pengurangan. Next lagi soal yang ke-13. Virulen. Virulen ini lawan katanya apa? Teman-teman jangan terjebak di sini ya. Ini ada kata virus atau juga bakteri. Jangan. Jadi ini lawan kata, bukan persamaan. Dan virulen itu juga bukan artinya bakteri atau virus gitu. Jadi virulen itu lawan katanya itu adalah yang ini, baik. Jadi virulen itu bisa juga kita artikan adalah jahat. Kan? Jadi arti kata jahat, virulen itu katanya jahat, lawan kata jahat itu adalah baik, kayak gitu. Next, 14, persekutuan. Sekutu itu kan berarti berteman ya, atau ada kelompok yang sama gitu, misalnya mereka ada persekutuannya, kayak gitu. Jadi yang diminta di sini kan adalah lawan kata. Persekutuan berarti kalau kelompok kayak gitu, berarti lawan katanya perseorangan dong. Yang ini ya kan, perseorangan, jadi dia sendiri kayak gitu. Itu untuk yang 14. Kalau liga, lembaga ini adalah kumpulan kayak gitu, berarti sama aja dengan kata persekutuan. Sedangkan yang diminta adalah lawan katanya. Next, 15, monoton. Monoton ini apa? Kalau kita lihat ya dari katanya kan mono itu kan satu. Berarti kalau mono berarti satu tuh berarti tetap itu terus menerus dong, gak berganti-ganti kayak gitu. Tetapi yang diminta di sini yaitu adalah lawan katanya. Lawan kata dari monoton itu adalah berganti-ganti kayak gitu ya. Jadi kalau monoton itu aja, itu aja kayak gitu, atau terus menerus ya kayak gitu ya. Jadi lawan katanya itu adalah yang A. Next lagi soal yang 16 yaitu pejal. Pejal ini lawan katanya itu apa? Ini lawan kata pejal itu adalah yang C ya, berongga. Jadi pejal itu dia padat kayak gitu. Jadi kalau padat itu kan itu berarti lawan katanya adalah berongga kayak gitu ya. Next, untuk soal ke-17, elusif gitu. Elusif ini lawan katanya apa? Berarti kita harus tahu dulu dong elusif itu artinya apa, kayak gitu ya. Jadi ini lawan kata dari elusif itu adalah mudah dimengerti, kayak gitu. Jadi elusif ini sendiri itu adalah sukar dimengerti, ya kan? Jadi elusif itu adalah sukar dimengerti, berarti lawan katanya itu adalah mudah dimengerti, kayak gitu. Next, 18, abolisi. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kata remisi, ada abolisi juga ya, ada garasi, kayak gitu. Apa sih abolisi? Jadi abolisi, remisi itu kan pengurangan ya, semuanya pengurangan atau ada pemotongan kayak gitu. Terus di sini abolisi itu berarti yang diminta kan lawan kata. Berarti lawan kata dari pengurangan tadi yaitu jawabannya itu adalah yang C, pemberatan, ya kan? Jadi bukan dikurangi tetapi malah diberatin kayak gitu. Itu lawan katanya. Jadi abolisi itu kayak pemotongan, pengurangan atau kasih keringanan kayak gitu ya.
Next lagi 19, antipati. Antipati ini itu lawan katanya pasti teman-teman udah tahu juga ya. Itu lawan katanya adalah simpati. Ya, jadi kalau simpati itu kan berarti kita peduli gitu. Tetapi kalau antipati itu adalah acuh tak acuh, kayak gitu. Next untuk soal 20, chaos. Nah, chaos ini lawan katanya apa? Kayak gitu. Jadi kalau chaos itu lawan katanya itu adalah normal. Berarti chaos ini itu artinya adalah kacau. Jadi dia nggak normal, kayak gitu, kacau. Jadi ada masalah lah gitu. Jadi lawan katanya itu adalah berarti normal, kayak gitu ya. Next untuk soal 21, incidental. Incidental ini itu lawan katanya itu adalah yang ini ya, yang D, rutin, kayak gitu. Jadi incidental itu adalah rutin. Ini lawan katanya ya. Berarti kalau incidental itu sendiri mungkin arti katanya itu jarang kali ya, kan? Karena kan di sini lawan katanya itu adalah rutin, kayak gitu. Next 22, introduksi. Hati-hati ya. Ini yang diminta lawan kata. Intro itu kan sama juga dengan kata pendahuluan, ya kan? Di awal nih kalau misalnya lagi ngomong gitu, ada kata pendahuluannya. Terus ada kata pengantar, sama juga. Preamble, ini juga sama. Jadi introduksi ini artinya itu adalah pendahuluan, pengantar, preamble gitu. Tapi yang diminta kan lawan kata. Berarti yang jawabannya itu yang benar adalah yang B. Kayak gitu ya. Jadi yang ini jawabnya penutup. Jadi lawan kata pendahuluan berarti penutup. Ya, oke. Next 23, culas. Nah, culas ini artinya apa? Kayak gitu. Jadi, culas ini sendiri itu apa namanya? Ini di sini bukan pengertiannya ya, tetapi lawan katanya. Jadi, culas itu lawan katanya adalah adil. Ya, berarti di sini kalau culas itu berarti sendiri dia tidak adil ya. Makanya kan lawan katanya itu adalah adil gitu. Next 24 yaitu epilog. Epilog lawan katanya apa? Kayak gitu. Jadi epilog ini sendiri itu lawan katanya adalah prolog. Jadi prolog kan di awal, epilog itu berarti yang di akhirnya. Kalau analog, dialog, hipolog bukan, itu beda lagi ya. Next 25, akselerasi. Teman-teman mungkin pernah dengar nih kata akselerasi, ya. Ini itu adalah kecepatannya. Akselerasi adalah percepatan, kayak gitu. Berarti kan ini lawan kata. Berarti lawan kata dari percepatan itu adalah perlambatan. Jadi akselerasi itu adalah percepatan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang sekolah, misalnya dari kelas 1 SMA loncat ke kelas 3 itu sebenarnya adalah yang akselerasi, kayak gitu, akselerasi, kayak gitu ya. Next 26, otomatis. Nah, kalau otomatis berarti lawan katanya apa? Nah, otomatis itu lawan katanya adalah manual. Jadi harus dikerjakan secara manual, tetapi kalau otomatis itu dia bisa langsung, kayak gitu ya. 27, karam. Nah, hati-hati ya. Kalau karam itu sendiri, itu arti kata karam itu adalah tenggelam. Ya, jadi karam itu arti katanya adalah tenggelam. Sedangkan yang diminta kan lawan kata. Jadi lawan kata karam itu adalah apung. Jadi dia terapung. Jadi kalau misalnya nih kalau dia karam berarti kan tenggelam di dasar laut. Tetapi kalau misalnya di lawan katanya berarti dia terapung di atas airnya, kayak gitu. 28. Abstrak. Nah, abstrak ini itu memiliki lawan katanya itu adalah yang ini, konkret. Ya, jadi abstrak itu lawan katanya adalah konkret. Next, feodal. Nah, feodal ini itu memiliki lawan katanya itu ini, maskulin. Lawan katanya feodal. Jadi feodal itu lawan katanya adalah maskulin. Jadi teman-teman ingat lagi nih, itu feodal apa gitu, lawan katanya apa. Jadi lawan katanya adalah maskulin. Next 30, invalid. Kalau dia ada kata invalid, berarti dia nggak valid, kan? Berarti lawan katanya apa? Jadi lawan kata dari invalid itu sendiri itu adalah fit. Berarti dia cocok, kayak gitu, sesuai dengan kata valid, kayak gitu ya. Jadi ini sama juga dengan kalau misalnya ada kata valid di sini itu sama juga. Jadi fit itu valid sama. Jadi kan di sini yang diminta itu adalah lawan katanya. 31, infertile. Jadi kalau teman-teman tahu ya, fertile ini itu artinya subur.
Oke, jadi karena ada kata penambahan in, ini berarti dia artinya tidak subur. Nah, kalau ini tidak subur, berarti lawan katanya subur. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, gitu. Oke, next 32. Pemupukan. Nah, pemupukan itu, kita tahu kan arti pemupukan lain katanya ya, itu adalah fertilisasi. Nah, itu kalau pemupukan. Sini kan diminta adalah lawan kata, berarti lawan katanya adalah tidak dipupuk. Nah, tidak dipupuk itu adalah yang ini, defertilisasi. Kayak gitu ya. Next 33, siau. Nah, siau ini itu lawan katanya itu adalah yang A, mendidih. Jadi siau ini itu adalah misalnya kalau kita mendidihkan air ya, jadi dia nggak panas lagi, kayak gitu. Jadi lawan katanya itu mendidih. Jadi pas waktu kita panasin dia mendidih. Nah, kayak gitu. Jadi siau itu udah mulai dingin, lawan katanya berarti mendidih. Kayak gitu ya. 34, preman. Nah, preman itu lawan katanya apa? Kayak gitu. Jadi preman di sini itu lawan katanya itu adalah yang ini ya, yang dinas gitu. Jadi mafia, pegawai, partikulir itu bukan, itu hampir ada kesamaan katanya. Tapi kan yang diminta itu adalah lawan katanya, yaitu dinas. Next 35, hirau. Hirau berarti menghiraukan. Berarti kan kita peduli ini sama seseorang kalau kita menghiraukannya. Tetapi di sini diminta adalah lawan katanya. Berarti itu lawan katanya yaitu adalah yang B. Jadi kita lalai. Jadi kita nggak peduli lagi. Kayak gitu. Next 36. Opas. Opas ini itu lawan katanya itu adalah yang ini ya, pemimpin. Karena opas ini sendiri itu artinya adalah pesuruh. Oke, jadi kan lawan kata pesuruh itu adalah berarti pemimpin. Kayak gitu. Oke, next. Ini soalnya semua P40 ya. Oke, 37. Angot. Angot itu kita udah bahas di sinonim ada. Oke, angot itu berarti dia kambuh. Berarti kalau dia kambuh, berarti lawan katanya apa? Ah, benar. Jadi kalau jawabannya ini adalah sehat. Karena kan kalau orang sehat, kalau misalnya penyakit ya, itu kan nggak bakalan kambuh lagi. Kayak gitu. Oke, next lagi 38. Perlop. Perlop ini itu lawan katanya itu adalah kerja. Oke, karena sebenarnya perlop ini itu artinya adalah cuti. Oke, ini cuti. Jadi perlop itu nama artinya nih atau sama katanya itu adalah cuti. Jadi lawan kata cuti kan berarti kerja. Oke gitu. Next 39, leco. Nah, leco ini sendiri itu artinya itu adalah nih kerdil, mungil, cebol. Ini semuanya sinonimnya. Oke, karena di sini diminta adalah lawan kata, berarti jawabannya adalah D. Oke, raksasa. Jadi leco itu artinya ini ya, cebol, mungil, kerdil kayak gitu. Jadi lawan katanya itu adalah raksasa. Oke, next soal terakhir yaitu gratifikasi. Mungkin teman-teman sering dengar ya di berita ada masalah karena gratifikasi kayak gini-gini. Oke, gratifikasi itu sebenarnya apa? Oke, jadi gratifikasi itu lawan katanya adalah ini ya, bonus kayak gitu ya. Jadi itu lawan katanya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal ini antonim ya, untuk nanti persiapan tesnya. Jadi teman-teman semuanya harus sering banyak latihan, sering mendengarkan kata-kata ini terus artinya apa supaya terekam di memorinya, dan juga harus banyak latihan supaya perbendaharaan katanya itu semakin banyak kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu nih yang soal yang ini yang bakalan keluar itu yang mana kayak gitu. Jadi harus banyak latihan dan sering baca juga. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman anggap ini video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya buat teman-teman yang lainnya supaya kita bisa sama mempersiapkan untuk tes ini. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga. Demikian dulu. Terima kasih.